سبيل الدموع سبيل مريح. Hadirin rahimakumullah, ada 3 golongan orang kategori dalam memasuki bulan Ramadan. Golongan pertama adalah orang yang bahagia, senang dengan bulan Ramadan ini. Senang betul dengan Ramadan. Bahkan waktu Ramadan belum datang itu sudah ditunggu-tungguin tuh. Rindu betul dengan Ramadan. Atau sekarang ini kita sedang dalam Ramadan, nanti kalau kita keluar dari Ramadan, rasanya kita kepengen lagi ketemu Ramadan. Kalau bisa setiap hari Ramadan. Itu golongan yang berbahagia, bahagia betul dengan Ramadan. Hatinya rindu menantikan bulan Ramadan ketika di luar Ramadan. Sehingga dinantikan dengan penuh kerinduan. Karena itu ketika Ramadan datang menjelang, bahagia betul hatinya. Dan ketika Ramadan sudah di jejaknya, maka dia kemudian mengisinya dengan tambahan-tambahan ibadah. Dia niat sudah, kalau sudah bulan Ramadan nanti saya akan tambah sholat saya akan tambah bacaan Quran saya akan tambah zakat saya akan tambah sedekah saya akan tambah semua perbuatan baik saya. Dia akan gunakan tiap detiknya, tiap menitnya, tiap jamnya untuk mengisi Ramadan dengan amal soleh dan amal ibadah. Inilah golongan yang dikatakan man fariha bidukuli Ramadan haramallahu jazatuhu 'alan niran. Siapa orang yang bahagia menyambut bulan Ramadan, diharamkan jasadnya atas api neraka. Masya Allah, janji Allah yang luar biasa. Siapa yang bergembira? Tapi bergembiranya tadi itu dengan niatan mengisinya, bukan sekedar gembira saja, tapi gembira dengan mengisinya kegiatan Ramadan sebaik-baik amal ibadah dan amal soleh. Yang kedua, ada golongan yang biasa saja. Ya ketika dia tahu Ramadan mau datang, ya dia tahu itu Ramadan. Hingga ketika Ramadan datang, dia pun mengisinya dengan biasa saja. Ya dia puasa, ya kalau kuat 30 hari, kalau enggak ya 20 hari, atau kalau enggak ya depannya, tengahnya, akhirnya, ada juga yang seperti itu ya. Yang penting dia puasa lah, diisi juga dengan puasa Ramadannya itu. Dan dia juga seperti biasa juga, sholat 5 waktu, kadang 5 waktu, kadang 3 waktu, ya suka-suka dia seperti biasanya. Tidak ada perubahan, tidak ada tambahan apapun. Yang lainnya juga sama. Dia perlakukan Ramadan sama saja dengan bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan yang biasa. Yang seperti ini tingkatan yang biasa saja, jangan-jangan tadi ini katakan dia tidak mendapatkan derajat ketakwaan tadi itu. Yang ketiga, na'udzubillahi min dzalik, ada golongan yang justru dia tidak senang dengan Ramadan, berat dengan Ramadan. Itu biasanya ketika Ramadan sudah dekat, itu dalam hati dia menggerutu. Ya Ramadan, ya nggak bisa makan pagi, ya nggak bisa ngopi, ya nggak bisa ngerokok, begitu. Ada hal-hal yang memberatkan sehubungan dengan kenikmatan yang dia bayangkan nanti akan dia tidak dapatkan lagi seperti hari-hari biasanya. Ini golongan yang tidak tahu betul apa itu Ramadan. Ini golongan yang tidak tahu betul kemurahan Allah di bulan Ramadan, dan jangan-jangan ini golongan yang tidak kenal Allah. Karena Ramadan tadi disikapi dengan keberatan. Bapak Ibu rahimakumullah, bahkan golongan yang ketiga ini tadi yang disebutkan, bukan hanya dia tidak mengisi dengan ibadah, tetapi dia justru malah berani berbuat maksiat, berbuat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Di bulan Ramadan maksiat. Hadirin rahimakumullah, ini golongan yang seburuk-buruknya. Bahkan dikatakan inilah golongan laknatullah. Hadirin rahimakumullah, betapa ruginya yang semacam ini. Namun begitu hadirin rahimakumullah, ada golongan yang keempat. Ini yang menarik nih. Golongan yang dikatakan golongan khusus. Golongan keempat ini adalah memang ketika dia dengar bulan Ramadan hatinya berat hatinya, nggak senang dia sebetulnya. Namun ketika Ramadan datang, di dalam berat hatinya itu, entah kenapa, karena tidak enak barangkali sama keluarganya, tidak enak sama tetangganya, tidak enak sama teman-temannya, dia coba langkahkan kakinya, dia masuk ke masjid. Dia ikut taraweh, dia ikut sholat, kemudian pelan-pelan dia merasakan itu. Oh,
Ada kenikmatan dalam ibadah ini. Lalu kemudian pulang, tersentuh hatinya. Malam-malam dia tidur, malam bangun, dia ambil wudhu, dia coba sholat malam, qiyamul lail, dia tahajud. Entah siapa yang menyentuh hatinya. Lalu kemudian dia buka Al-Quran, walaupun dengan bacaan yang terbata-bata, dia baca juga itu. Satu huruf, satu ayat, dia teruskan. Sampai lama-lama, walaupun tidak banyak-banyak amat ayat yang dia baca dengan kemampuan bacanya itu, tapi dia merasa mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, sehingga dia teruskan itu. Akhirnya dikatakan yang semacam ini, yadkhulu Ramadan wa huwa minal lusus, fayahruj wa huwa minal khusus. Ketika Ramadan datang, dia adalah orang yang derajatnya adalah tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Lusus itu tidak diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Namun ketika keluar dari bulan Ramadan, wahwa minal khusus, dia ternyata mendapatkan pandangan yang khusus, pandangan keistimewaan, karena adabnya di bulan Ramadan. Li'annahu adab ma'an nusus. Dengan sebab karena adabnya di bulan Ramadan tadi, dia isi dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang ketika Ramadan sebelum datang dia berat, namun ketika Ramadan datang, dia kemudian berubah. Dia berubah. Dia masuk terus bulan Ramadan, dia ikutin terus bulan Ramadan, hingga akhirnya 30 bulan itu dia lalui dengan sepenuh ibadah, sepenuh amal soleh, dengan batas maksimal kemampuannya. Sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan, Allah menempatkannya dalam derajat wahwa minal khusus, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala karena memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hadirin, kita tentu ingin seperti ini, yang ketika keluar dari bulan Ramadan khusus. Terus terang saja, keimanan kita itu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Ketika iman itu naik, senang, ibadah itu enak, ringan. Tapi ketika iman turun, berat. Ini pagi-pagi sholat di masjid, iman naik, enteng aja udah. Hujan gede juga kita berangkat, iman lagi naik. Namun ketika iman lagi turun, waduh, boro-boro hujan. Terang benderang aja, malas juga datang ke masjid. Nah itulah godaan-godaan yang kita alami setiap harinya. Hadirin rahimakumullah, karena itu kita ingin Ramadan ini menjadikan kita semuanya ketika keluar dari bulan Ramadan, Allah sudah ampuni semua dosa-dosa kita. Karena kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja, bulan Ramadan itu bukan cuma soal puasa saja. Memang siangnya kita diwajibkan puasa. Tetapi hadirin rahimakumullah, ternyata yang memiliki derajat kebaikan itu di bulan Ramadan adalah ketika malam-malam harinya. Malam-malam harinya. Karena itu tadi itu hadis man shoma Ramadan itu juga adalah hadisnya juga ada lagi sampingannya adalah man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri, maksudnya berdiri itu malam, berdiri melaksanakan sholat, berdiri menegakkan amal soleh, menegakkan ibadah, berdiri untuk melakukan sholat tahajud, qiyamul lail, dari tarawih itu juga termasuk qiyamul lail ya, dan sholat-sholat malam yang lainnya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Hadirin, hadis man qoma Ramadan imanan wahtisaban ini juga sesuai dengan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang menyampaikan bahwa idza dakhala lailatin min Ramadan faqalallahu ta'ala, kalau sudah datang malam-malam bulan Ramadan, berkatalah Allah Ta'ala, bersabdalah Allah Ta'ala, man dalladhi yuhibbuna fayuhibbuhu, barang siapa mencari cintaku di malam-malam bulan Ramadan, kata Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan cintaku. Wa man dalladhi yatlubuna fanatlubuhu, dan siapa yang di malam-malam bulan Ramadan dia bangun mencari rahmatku, maka aku akan berikan rahmatku kepadanya. Wa man dalladhi yaghfiruna fanaghfir lahu bi hurmati Ramadan,
Dan barang siapa yang malam-malam bangun di bulan Ramadan mencari ampunan Allah, maka dia akan mendapatkan ampunanku, kata Allah Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi Ramadan itu bukan ketika siang saja kita puasa, tetapi yang memiliki keistimewaan adalah orang-orang yang memanfaatkan malam-malam bulan Ramadan. Dimulai dari habis isya sholat tarawih, kemudian pulang ke rumah. Yang tarawih di rumah juga ada, tidak apa-apa. Tidur sejenak, bangun lagi malam, manfaatkan 2/3 akhir malam dengan qiyamul lail, manfaatkan dengan bacaan Al-Quran, manfaatkan dengan zikir pada Allah Ta'ala, manfaatkan dengan istighfar. Maka itulah yang tadi disampaikan dalam hadis tadi, bahwa Allah akan memberikan cintanya, memberikan rahmatnya, dan memberikan ampunannya kepada siapa yang mau mencari itu. Hadirin rahimakumullah, karena itu mari Ramadan ini kita isi dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya siangnya saja kita puasa, malamnya kita malah keterusan tidur, sehingga dikhawatirkan nilai-nilai lebih dari Ramadan tadi itu kita lewatkan. Ya, puasanya tetap membuat Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau kita mau ambil juga malam-malamnya, komplit sudah. Komplit sudah. Insya Allah, betul kita keluar dari bulan Ramadan, betul-betul bersih seperti bayi. Siapa yang berpuasa, dan kemudian siapa yang bangun di malam hari untuk memanfaatkan bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, barangkali itu bisa saya sampaikan sedikit nasihat agama tentang bulan Ramadan. Dan semoga kita yang sekarang sudah di dalam bulan Ramadan ini giat betul, tekun betul, ikhlas betul, sepenuh hati, sepenuh keimanan betul untuk mengisinya. Dan kita tentu tidak pernah tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih duduk di masjid ini, atau jangan-jangan kita sudah ditahlilin. Hadirin rahimakumullah, karena itu selagi Allah berikan kita semuanya sehat, panjang umur, maka mari Ramadan yang sudah berapa hari lagi nih? 26 hari lagi atau 25 hari lagi ya? Sebab ngitungnya cepat bener nih ya. Nggak terasa hari keempat. Nanti kapan-kapan kita ketemu tahu-tahu udah salam-salaman ya, maaf lahir batin. Jadi hadirin rahimakumullah, cepatnya waktu ini harus kita imbangi pula dengan cepatnya kita mengisi ibadah ini, supaya kita nggak ketinggalan sama Ramadan. Sebab kalau kita tenang-tenang, Ramadannya berjalan cepat, kitanya ketinggalan. Yang ketinggalan adalah amal soleh dan amal ibadahnya.